dalam Al-Quran tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia dan juga terhadap pengikutnya. Tidak tahu lah. Ini makanya masih pantasan kamu masih jadi orang Islam dia. Nih, saya Sampai tunjukin kapanpun, sampai ayatnya. mati pun Islam. Gimana? Sampai mati pun Islam. Iya, ini bukan masalah. Iya, memang namanya sekarang kan kamu belum. Gini loh Dian, memang nggak semudah itu. Belum, nggak mau. Enggak semudah itu memang, tapi kan lama kelamaan nanti kan Nggak kamu mau, juga mengerti. masih lama kelamaan nggak mau. Ya, karena sekarang kan kamu belum tahu. Coba nih Dian. Apa di sini dikatakan? Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadapmu. Jadi Muhammad tahu nggak apa yang akan diperbuat terhadap dia menurut ayat ini, Dian? Di hari akhir. Coba ya Dian ya. Katakanlah, kul. Ya, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan pula terhadapmu. Ini Muhammad nih, nggak tahu dia apa yang akan diperbuat terhadap dia. Tergantung amal masing-masing, tergantung amalnya masing-masing. Bukan begitu juga dia. Bukan begitu ya, iya begitu. Anda tahu cerita bagaimana ketika Muhammad ditanya apakah dia pasti masuk surga atau tidak? Kenapa? Iya terus. Ketika Muhammad ditanya apakah dia masuk surga atau tidak, apa jawaban dia? Tahu nggak? Enggak, apa tuh? Nah, Kan kakak yang lebih tahu agama Islam. Ini aja dah, ini. Setiap hari kalian bersolawat kepada Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul nggak? Apa artinya itu? Ya memuja-muja Nabi Muhammad. Terus gimana? Oke, ketika kami orang Kristen memuja-muja Yesus di gereja, ya Yesus, kalian bilang lagi nyembah Yesus, betul nggak? Enggak, terserah Anda. Kalau aku sih ya, bagiku agamaku, bagimu agamaku. Enggak, Dian, kita bukan ngomongin itu loh. Kita ini ngomongin itu. Enggak, aku tuh fokus itunya. Aku udah agama Islam, ya udah agamaku tenang. Kakak juga agama kakak aja, udah fokus sama agama kakak. Berbagi kebaikan dengan dalil-dalil agama saya kakak. setuju dengan kamu, tapi mustahil kamu menjadi baik di detik yang sama kamu jadi Islam. Maksudnya? Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi orang baik tapi di detik yang sama kamu jadi orang Islam? Bisa aja. Oke, baik. Kalau kamu seorang Muslim, apa yang harus kamu lakukan jika bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani? Tadi kan kamu bilang, Dian, kita ini sama-sama jadi orang baik saja, ya kan? Saya Islam, saya berbuat baik, kamu Kristen, kamu berbuat baik. Nah, saya setuju dengan kamu. Masalahnya begini, kalau kamu mengikuti agama Islam, kamu nggak mungkin bisa jadi begitu. Nih, saya tunjukin sama kamu ya. Nih, saya bisa loh. Karena kamu tidak melakukan ajaran agama Islam. Seperti tadi barusan masuk kamu bilang, Assalamualaikum sama saya. Padahal itu bukan ajaran agama Islam. Nih, saya tunjukkan sama kamu ya Dian ya. Nih, ini kita harus banyak mengajar teman-teman. Karena banyak orang Muslim yang tidak tahu dengan agamanya. Nih ya Dian ya. Nih Dian nih. Nih ya. Ini hadisnya berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Saya tambahin lagi hadisnya. Nih, ini banyak hadisnya ya. Jadi intinya ketika kamu bertemu dengan orang Yahudi atau orang Nasrani di jalan, kamu harus mendesak mereka itu ke jalan yang sempit. Jika kamu seorang Muslim. Sekarang saya tanya sama kamu Dian, bagaimana mungkin kamu bisa menjadi seorang Muslim tapi di detik yang sama kamu ngelawan Muhammad? Ngelawan. Oke, sekarang kalau kamu ketemu dengan orang Yahudi atau Nasrani, apa yang harus kamu lakukan? Bang, hadis itu ya ada yang sahih, ada yang enggak, macem-macem bang. Oh, jadi mau palsu-palsuin hadis nih. Enggak malsuin ya, ngasih tahu. Oke, sekarang saya tanya sama kamu sebagai ketika kamu jadi orang Islam, kalau kamu ketemu orang Yahudi dan Nasrani, kamu harus berbuat apa? Ya udah diem dah. Berarti kan yang nonton juga banyak yang Islam. Diam, Dian. Kamu kalau
harus kamu desak mereka itu ke jalan yang sempit. Enggak juga. Ngapain? Ini loh ini. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka Ini sempitlah salah jalan pengertian mereka. tuh. Betul. Betul. Enggak. Salah pengertian Waduh, tuh. dia melawan ajaran agamanya sendiri. Aduh, Enggak. Dian. Yang penting bagiku agamaku, bagimu agamamu. Udah bang, intinya. Masalahnya begini, Dian. Kamu mengklaim dirimu sebagai seorang muslimah. Enggak mengklaim. Enggak juga. Oke, kalau kamu seorang muslimah yang sejati, apa yang harus kamu lakukan jika bertemu dengan Yahudi dan Nasrani? Hah? Ya udah Pura-pura dia nggak tahu kan? menyapa. Nggak boleh. Sebagai Nggak orang apa-apa. Muslim, kalau kamu ketemu orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, kamu harus mendesak mereka ke jalan yang sempit. Sesuai dengan ajaran Muhammad. Makanya saya bilang, Dian, nih saya punya background bagus nih. Saya punya background bagus, sebentar nih. Nih ya background saya nih. Backgroundnya kebanyakan jelek-jelekin Islam mulu. Mustahil seseorang menjadi muslim tapi di saat yang sama tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani. Mustahil. Bagaimana kamu Islam tapi kamu nggak memusuhi Yahudi dan Nasrani? Enggak, kalau aku dalam hal kemanusiaan sih ngapain? Makanya itu Dian, di hatimu sebenarnya bukan Islam lagi. Enggak, Islam Di dalam Assalamualaikum. Al-Quran, nah, lari sih dia. Aduh. Berat saudara-saudara. Berat. Bentar, minum dulu ya, sabar ya teman-teman ya. Ngomong terus itu tenggorokan kering teman-teman. Ya.